Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang verifikasi berkas dalam PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah atau di tingkat SMK. Hal ini perlu diingat di dalam website PPDB ada dua jenis ya, model demo dan model PPDB yang sesungguhnya atau beneran. Untuk demo itu untuk belajar, sedangkan model yang sesungguhnya bisa digunakan ketika waktu jadwal pendaftaran sudah masuk. Lalu bagaimana verifikasi berkas? Tentu saja dalam verifikasi berkas ini bisa dilakukan ketika Anda sudah mempunyai akun, yaitu dengan membuat ajuan akun, ditandai dengan ada tanda bukti pengajuan akun. Kalau Anda sudah mempunyai hal ini, maka berikutnya adalah prosesnya verifikasi berkas, di mana verifikasi berkas ini harus hadir ke sekolah yang dituju atau kesatuan pendidikan yang terdekat. Nanti di sana akan diverifikasi oleh petugas operator. Yang perlu disiapkan adalah berkas-berkas asli ya. Apa saja berkas aslinya akan kita bahas setelah ini. Nah, di situ setelah itu pastikan setelah diverifikasi oleh petugas operator sekolah terkait, maka akan Anda peroleh yaitu tanda bukti approval ajuan akun. Nah, ini sebagai buktinya untuk nantinya digunakan sebagai aktivasi Anda, aktivasi akun Anda dan juga digunakan untuk mendaftar ataupun digunakan untuk melihat peringkat atau ranking Anda di dalam PPDB itu sendiri. Sehingga nantinya bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan Anda dan kira-kira diterima di sekolah tersebut. Oke, bagaimana caranya? Jangan lupa subscribe di Dalam berkas-berkas yang perlu dipersiapkan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama tentu saja buku rapot. Di sini digunakan untuk memvalidasi atau memverifikasi terkait dengan apa yang sudah Anda ada di dalam ajuan akun tersebut dengan buku rapot yang ada di SMP maupun MTS maupun setingkatnya. Yang kedua, yang diverifikasi adalah surat keterangan nilai rapot asli ya. Nah, yang diupload itu sudah sesuai dengan aslinya atau belum. Terus ada ijazahnya, ijazah SMP atau surat keterangan lulus ya. Terus berikutnya ada akta kelahiran, di mana akta kelahiran ini diberi batas waktu untuk jenjang SMA, SMK itu paling tinggi usianya 21 tahun dihitung pada awal tahun pelajaran. Yang berikutnya adalah kartu keluarga asli, di mana kartu keluarga asli ini paling singkat waktunya itu 1 tahun. Maka ketika keluarga Anda berganti kartu keluarga dalam waktu kurang dari 1 tahun, yang perlu diupload di pajuan akun kemarin itu adalah kakak yang lama, kartu keluarga yang lama. Dari mana perhitungannya? Dihitung dari saat akhir pendaftarannya itu per 27 Juni. Sehingga 20 Juni 2022 sampai 2000 Juni 2023 di antara itu kakak itu tidak berlaku. Gunakan kakak yang lebih lama. Selanjutnya untuk berkas berikutnya ini tidak berkas ya karena untuk bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu, kalau dulu bisa melampirkan KIP walaupun tidak terdaftar di dinas, kalau sekarang diharuskan sudah yang terdaftar di dinas sosial tentang peserta didik keluarga kurang mampu. Dibuktikan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, Dinas Sosial. Yang berikutnya ada untuk calon peserta didik yang yatim piatu. Yang perlu ditekankan di sini adalah yatim piatu itu akibat terpapar COVID, orang tuanya meninggal karena COVID ya, bukan yatim piatu yang lain. Dan di sana juga sebagai sistem sudah terdata, yaitu mengambil data dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Lanjutnya ada calon peserta didik yang berasal dari pantai asuhan ya. Ini pun harus berdasarkan atau sudah terdata di dinas sosial. Begitu juga untuk yang ATS ya, anak tidak sekolah. Artinya anak tidak sekolah itu anak yang tidak melanjutkan sekolah atau belum pernah melanjutkan di SMA maupun SMK setelah selesai dari SMP atau MTS.
Berkas yang berikutnya di dalam pemilihan sekolah nantinya yang diupload di pemilihan sekolah, kalau di ajuan akun kemarin data-data berkas tadi yang sudah disebutkan itu diupload terlebih dahulu. Kalau di pemilihan sekolah khusus untuk SMK maka harus mengupload kembali yaitu surat pernyataan sehat yang dia bermaterai ya, bermaterai dengan ketentuan bahwa di dalam surat pernyataan itu menyatakan diri Anda yaitu sehat secara pendengaran dan tidak buta warna untuk jurusan teknologi dan rekayasa, teknik informasi dan komunikasi, agribisnis, argoteknologi, maritiman, pariwisata, energi dan pertambangan, seni dan industri kreatif. Sedangkan untuk bisnis dan manajemen itu disyaratkan hanya sehat pendengaran. Sedang untuk kesehatan dan pekerjaan sosial itu tidak boleh buta warna, tidak boleh gangguan pendengaran maupun gangguan sehat dalam mulut maupun gigi. Bentuk dari surat pernyataan seperti terlihat seperti itu formatnya. Anda bisa unduh di link yang sudah tersedia maupun Anda dapatkan di tutorial yang ada. Demikian untuk verifikasi, semoga lolos dari verifikasi dan Anda bisa memilih sekolah yang Anda tuju. Jangan lupa subscribe, like, dan